Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana menemukan dan membangkitkan kekuatan bakat dan potensi genetik berbasis TV. Baik Bapak semuanya, kita langsung saja perkenalan diri. Nama saya Galih Sulistyo. Saya promotor Steven tahun 2011. Saya penulis buku, saya trainer Steven. Saya juga praktisi NLP dan juga saya pengajar di RA, PAUD dan juga pondok pesantren Darul Faroh di Batam, dan juga saya mendampingi para penghafal Quran di pondok pesantren Mahabbatul Quran Syarif di Longsatu sana. Gitu, nah, untuk itu kita lanjut saja gitu, udah kenal ya sama saya, cukup asik lah gitu. Oke, baik. Nah, untuk kita melanjutkan ini supaya Allah berikan kita keberkahan dan ilmu, supaya Allah berikan kita jaya yang bermanfaat, maka alangkah lebih baik kita berdoa bersama-sama. Insyaallah pimpin kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho dan kehidupan akhirat kita dan ketemu kita, amin ya robbal alamin. Baik semuanya, setelah kita berdoa maka enaknya ya gitu ya, enaknya kita ada namanya ketika. Yang pertama adalah duduk yang tenang dan nyaman. Kenapa? Karena punggung ini sebagai penopang kita, sehingga kalau punggung ini duduk dengan nyaman, dengan enjoy, insya Allah kita kuat fokus lebih banyak daripada biasanya. Yang kedua, jangan lupa ini kalau misalnya buru-buru ikut, ada keran belum dimatikan, cek dulu banyak. Oh sudah dimatikan, oke. Kompornya coba, siapa tahu nanti waktu pertengahan tiba-tiba mencium bau hangus. Aduh, hangus gimana? Nah, mohon itu diberikan perhatian sehingga dalam nanti kita berjalanan training ini, insya Allah kita akan jadi tenang dan nyaman. Sudah semua semuanya jelas ya? Oke, baik. Nah, nggak asik kalau misalnya kita mau training ada SPG. Gitu. Nah, sederhana, SPG itu biasanya buat kita supaya otot kita bisa bermanasan. Gitu. Nah, coba senyum gimana? Sama ya. Oh enggak protes, lu kan sesat ya apa-apa. Tapi insya Allah ini bikin kita bahagia. Nah, yang kedua, selain dari itu maka kita masuk pada sebuah materi. Ini ada persepsi. Pertanyaan bagus semuanya. Yang benar yang mana? Bu, Pak, yang benar yang mana? Jadi orang tua, ini 6 katanya. Orang tua bilang, ini 6. Kata anaknya, bukan Pak, ini 9. 9. Benar mana? Bagus semuanya? Benar semua. Tapi saya bilang, kenyataan di lapangan. Coba, ayo, aku buatan bagus semuanya. Kamu harus begini. Biasa kata, kamu harus begini. Udah itu salah. Ini namanya ada berbeda persepsi. Nah, kita harus pahami karakter ini. Apalagi mungkin Bapak Ibu semuanya ada punya anak lebih dari 1. Ada Bu? Ada ya? 2 mungkin 3. Pertanyaan saya, ketiga anak kita itu beda atau sama? Beda. Kenapa berbeda? Bapaknya sama, ibunya sama, lingkungannya sama, makannya sama, sepeda motornya sama. Kenapa berbeda? Dari ada suatu hal yang diberikan oleh Allah itu berbeda. Nah, perbedaan itu menjadikan kita harus memahami bagaimana karakter kita. Supaya apa? Mereka tumbuh kembang bahagia, tidak tertekan. Nah, bagaimana caranya? Ada namanya konsep Stevie. Nah, bahwa setiap orang, karakter orang itu ditentukan bagaimana cara berpikirnya. Ini namanya otak dominan manusia. Semua orang punya 5 otak ini. Namun Allah hanya kasih satu yang paling dominan. Misalnya ada orang sensing, kuat otot memorinya, ototnya juga kuat, maka menjadi orang yang hiperaktif, motor bisa gitu ya. Orangnya rajin. Kalau orang thinking, dia punya analisa dan logika. Makanya orang itu selalu pandai berpikir. Dikit-dikit mikir, semua dipikir. Karena dikit tanya, Bu, ini apa? Biasanya ibunya udah diem, nggak usah banyak tanya. Nah, ini boleh kata kita harus pahami. Kalau anak kita orang thinking, maka kita harus jawab sesuai dengan analisa dan logika yang benar. Jadi sehingga anak itu akan belajar dengan baik. Nah, orang yang thinking misalnya yang suka kreatif sekali,
corak-corak tembok misalnya, itu sangat biar bagus dia. Kenapa? Sejatinya dia mengeluarkan ekspresi dia, mengeluarkan kemampuan dia untuk dia berekspresi, menciptakan suatu hal yang baru. Cuman kok di tembok kita arahkan menggunakan kertas kosong. Kalau feeling dikit-dikit, cerita ya, aku dia semakin nangis. Di tamu kok nangis? Nah, nggak boleh sekali. Ya, jadi ini harus terpahami. Ada keterangan feelingnya dia punya perasaan. Dikit-dikit memang dikatakan memang cengeng, dia baper, dikit-dikit nangis. Nah, itu menjadikan kita harus memahami bukan semua orang itu harus tegas, harus galak, apalagi mungkin perfect gitu ya. Ada sebagian orang yang masih seperti itu. Nah, yang terakhir namanya orang insting. Bahwa di mana orang insting ini dia memusnahkan ketidaksan ada di otak tengah. Kalau yang lain itu ada neokortex dan limbic, maka instingnya tengah. Inilah otak yang dibilang bahwa otak tengah itu otak yang dia tidak mempunyai namanya lapisan dominan otak, sehingga instingnya hanya berinsting. Karena dia otaknya ada di seluruhnya, berkatakan seluruh otak, dia punya kecerdasan 50% dari keempat kesadarannya, maka sehingga orang insting ini menjadi orang yang serba bisa. Itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan orang insting sebenarnya supaya dia untuk menolong orang lain. Misalnya melengkapi orang sensing yang mungkin kelemahannya ada thinking, melengkapi orang feeling yang mungkin kelemahannya ada thinking, ataupun sebaliknya melengkapi orang thinking yang kelemahannya di feeling, atau melengkapi orang thinking yang kelemahannya ada di sensing. Inilah orang insting. Nah, dengan karakter itu maka menjadi orang yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui. Nah, sehingga lanjut ada juga cara belajar sensing, thinking, intuiting, dan juga insting. Ini masing-masing kita akan bisa bahas banyak banget, masuk bahkan potensi 7 bulan dan juga yang lain. Nah, lingkungan yang tepat akan memudahkan nanti tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik, Bu. Insting itu banyak dari video, bukan balapan kayak Valentino Rossi. Hanya cukup satu Anda balapan terkenal Kak Valentino Rossi, atau mungkin sepak bola, Pak Ronaldo misalnya terkenal sepak bola, bukan yang lain. Nah, sehingga kita harus membedakan di mana anak itu jadi seperti apa. Misalnya mau sawah ya kita cari banyak air anak kita. Misalnya anak kita kaktus dia cari banyak pasir. Anak bako ya dia cari yang ada asin. Anggrek misalnya ya di pohon ataupun juga kelapa di mana saja. Sehingga kita paham bagaimana kita mendampingi anak kita menjadi anak-anak yang sangat luar biasa. Oke Bapak semuanya. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Ustaz, anak saya itu ngomong selalu main terus, saya gitu kan, nggak bisa diam. Karena saya sibuk. Kenapa? Ada hiperaktif, tenaganya berlebih, sehingga dia sering nanti olahraga, kemana-mana nggak bisa diam. Mau tidur lompat-lompat dulu. Sensi, anak saya sensi ekstrovert, sehingga kalau mau tidur harus lompat-lompat dulu. Dia capek-capek baru dia akan tidur nyaman. Kalau belum, kakaknya diusilin, uminya diusilin, saya pun juga diusilin, saya yang jadi masalah gitu ya. Jadi jelas harus semuanya? Kira-kira jelas ya? Oke, baik. Nah, musuh perbukitan. Jadi inilah hal sedikit yang saya bilang bahwa kita harus memahami anak kita supaya anak kita menjadi anak yang bahagia masa kecilnya. Kita juga diberikan amanah Allah jadi membahagiakan sehingga kita tidak menyanyiakan itu. Karena bagi kami ketika kita memahami anak kita itu akan menjadi suatu hal yang dikatakan. Oke, dan ini insya Allah kita akan bersyukur. Baik Bapak semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bagaimana Bu? Ada pertanyaan? Cukup ya, Bu. Untuk mengakhiri supaya bahagia, coba tengok kanan kiri Anda. Ya, berikan gigi itu banyak. Tahan 3 menit, gitu? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu dalam suasana yang lebih bahagia. Insya Allah di pekan depan, atau mungkin minggu depan, atau mungkin tahun depan, ya, atau mungkin besok pagi, yang insya Allah akan sampaikan ini lebih banyak lagi dalam durasi waktu yang insya Allah akan lebih detail dan jelas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.